tengah orang, dimuliakan dan dipuji orang, belum. Yang paling baik itu panjang umur awak. Udah panjang umur awak isi umur yang panjang itu dengan hal-hal yang baik. Inilah gambaran mempelai lama. Aku bilang nanti mempelai baru tak mungkin ya kan? Panjang umur beliau 50 tahun Allah kasih rezeki untuk bersama. Jawabannya sikit saja. Kalau mau mendalami makna dan rasa arti kebersamaan itu, belajarlah sama kedua insan. Kalau kita mungkin baru 16 tahun, saya sama istri saya baru 16 tahun. Iya. Pas pula hari Natal itu ulang tahun pernikahan kan. Jadi ku buka-buka lah foto-foto pernikahan. Rupanya memang ganteng saya rupanya. Jadi ada kata Al-Quran, wala tansaul fadla bainakum. Kalau mau harmonis hidup nih sampai akhir hayat, salah satu lem perekatnya jangan lupakan kenangan-kenangan baik masa lalu. Inilah usia perkawinan emas nih untuk mengingat-ingat kenangan yang lalu. Cocoknya ini dibikin foto-foto bapak ini berdua waktu dulu masih pengantin baru. Kurasa entah kemana tercampak sudah tidak tahu. Makin lamanya. Kenapa? Tak semua orang dikasih Allah rezeki begini. Maka mesti kita ingat-ingat kenangan yang lama. Bahkan saya pernah tanya sama orang yang ditimpa musibah meninggal suaminya, kenapalah ibu hebat kali menangis? Ku bilang, apa katanya? Tak terlupakan aku Ustadz kenangan-kenangan yang lama. Subhanallah. Inilah sebenarnya yang perlu kita ambil ibrah. Kita ini semuanya sebetulnya sudah tua-tua juga ya. Tapi mungkin belum menjalani perjalanan sebagaimana ibu haji, ibu hajah, bapak haji kita. Luar biasa. Semoga Allah panjangkan umur mereka berdua nih. Amin. Amin. Sebagai pelajaran sama kita, kalau menengok orang yang bahagia, tengok dua orang itu. Maka ada beberapa hal yang diuntungkan pada mempelai ini, Pak. Pada ibu haji, ibu hajah, bapak haji kita ini. Kalau kata Nabi dibilangnya menikah itu 4 ukurannya. Kecantikan, keturunan, harta, agama. Fasfar bidzatid din. Terakhir kamu harus pegang agama. Membuktikannya mana? Inilah. Karena kecantikan tak berlaku lagi, Pak, buat orang yang sudah 50 tahun menjalani usia pernikahan. Macam manalah bisanya omak-omak membuat dirinya cantik kalau sudah 50 tahun usia pernikahan? Cobalah tanya sama Bu Hajah nih, berapa lah umurnya sudah? Kurasa kalau 70. Nah, bayangkanlah. Kalau sudah 70 umur awak, makeup apapun tak masuk lagi. Ini kena dikasih baju merah maka agak cantik sih. Kena agak silau suasana gitu. Berarti kecantikan itu sudah lepas dari mempererat pernikahan. Toh mereka masih bisa mempererat kasih, tali kasih sayang. Tak laku nilai kecantikan lagi. Artinya apa? Kalau dulu masa-masa beranak 1, beranak 2, kalau undangan setengah jam menunggunya bersiap, perempuan kan begitu, Pak. Udah siap nyawa tadi jam 1:30, sampai jam 2 belum juga berangkat. Apalagi tunggu, apalagi tunggu. Jam 1:30 jilbabnya dibolonya, sampai jam 2 masih jilbab juga dipegang. Tapi kalau sudah berumur begini, tidak penting lagi. Udah hilang itu nilai kecantikan.
Artinya apa? Ukurannya ini bukan cantik. Maka kata Yusuf Qaradawi, dijelaskannya bahwa kalau mau kalian menengok cinta yang sejati, seorang laki-laki pada wanita dan cinta sejati seorang wanita pada laki-laki, puncanya di dunia ini, belajarlah kalian dengan cintanya Rasulullah dengan Khadijah. Luar biasa, Pak. Cintanya Rasul dengan Khadijah itu, umur 40 Khadijah itu menikah sama Rasulullah pada usia yang tidak lagi muda. Tapi luar biasa, Rasul tidak menikah dengan wanita lain sehingga meninggal Khadijah. Bahkan Khadijah itu terus dikenang oleh Rasulullah, walaupun Rasul diberi rezeki oleh Allah menikah dengan Aisyah. Kenapa? Rupanya bukan kecantikan itu merupakan satu-satunya penyebab kasih sayang yang kuat. Karena kalau sudah tua-tua begini, tidak bisa lagi diharapkan kecantikan. Waktu-waktu muda bisalah nak kemana-mana minyak-minyak wangi. Kok sudah begini minyak angin saja lagi. Ini agak-agak lama nanti menguruk lah ini, kuruk belakang, kuruk sedikit. Ya, siapa yang luar kona, dialah yang menguruk nanti. Kalau bapak luar masuk angin, ibu telah punya korja. Ibu tu masuk angin, bapak itulah yang punya korja. Nanti berimbang banyak minyak anginnya lagi. Tapi subhanallah, itulah contoh. Sehingga pernah Rasulullah menghayal ketika sudah meninggal Khadijah, cemburu Aisyah. Apa kata Aisyah? Abang yang sudah mati-mati pun abang kenang-kenang, abang ingat-ingat. Merah muka Rasul. Jangan kau bilang begitu wahai istriku Aisyah. Hanya dengan Khadijah lah aku mendapat kemuliaan. Hanya dengan Khadijah lah aku terus terbayar. Jangankan di dunia ini, aku sudah mendengar bunyi langkah kakinya di sorga bersamaku. Padahal Rasul belum meninggal dunia. Macam manalah cintanya. Luar biasa. Makanya bukti pernikahan itu betul-betul suami istri itu setia seperti ini. Undangan pun macam bapak sama ibu ni ya. Wah, sudah tinggal semangatnya lah. Bawa bapak tu kereta, ibu tu di belakang. Tenggolam ibu tu, bapak ni bos, ibu tu bos, tak nampak lagi. Tapi tetap berdua kemana-mana. Apa kata Rasulullah? Innallaha yanzuru ila wajhi syekh nazar rahmah. Allah selalu menengok pada wajah-wajah orang yang sudah tua dengan pandangan kasih sayang. Inilah kita-kita ini. Dipandang Allah saja nih Bu Hajah sama Pak Haji ini dengan pandangan kasih sayang. Makanya jarang nyamar badah kalau sudah tua-tua begini. Tidak ada. Kalau mau mencontoh-contoh, kalau bisa macam Rasul Pak Haji, jangan lupa mesra walaupun tua. Rasul tu udah beruban, jenggotnya pun beruban. Tidur dia di pangkuan Aisyah. Aisyah itu kalau nampaknya Rasul ngantuk, suruhnya tidur di pangkuan. Sambil tidur Rasul itu dikusuk-kusuk bikin Aisyah kepala Rasul, dielus-elusnya jenggot Rasul. Terakhir menetes air mata Aisyah jatuh ke muka Rasul. Bangun Rasul dari tidurnya. Apa kata Rasul? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Entahlah ya Rasulullah, aku takut betul kehilangan. Lalu kenapa kau menangis? Kalau menengok jenggotmu Rasul, mungkin engkaulah duluan meninggalkan aku. Menangis Aisyah.
Bapak kira-kira kalau aku tanya, udah umur-umur tua-tua begini masih tidur lagi di pangkuan bini awak apa tidak? Cuma ada kira-kira Pak Haji lah, kurasa sempatnya awak tidur lagi di pangkuan bini awak, kurasa di pistik minyak atap kata bini awak. Tak tahu sudah tua gatalnya kau kata bini awak ya. Padahal tidak, kemesraan itu sampai tua harus dibina, dibuat, dicari-cari. Jatuh datang sendiri, kadang-kadang mesra itu timbul. Macam mana mesra? Awak mencari-cari. Makanya kata Rasulullah, salah satu kegembiraan seorang istri ketika suaminya waktu mencium kening. Jadi Aisyah, Rasulullah itu sudah tua pun selalu bermain-main sama Aisyah, mencium kening Aisyah. Udah putih pun jenggotnya, beruban sudah rambutnya, mencium kening Aisyah. Nah itu. Tapi kalau sudah tua nih dimulakan, tak terbiasa dari dulu, kurasa gak payah. Tiba-tiba Pak Haji nanti setelah ku ceramahi, hendak pergi sembahyang ciumnya koning Ibu Hajah itu. Kurasa terkejut juga Bu Hajah ini kan. Kurasa nak buang tabiatnya lagi Bu Nibak. Kenapa itu? Karena tidak dibiasakan. Tak dibiasakan. Makanya ini pelajaran sama kita nih Mak. Saya sering bertanya kepada mak saya waktu masih hidup, masih SMP kelas 3 saya. Oh mak, aku bilang, oh mak kenapa lah dulu mau sama babak nih? Aku manggil ayahku babak. Karena makku tuh orang kaya, ayahku orang susah. Kenapa lemak mau sama bapak? Sambil senyum dia menjawab, ayahku itu dulu ganteng lajangnya itu, suaranya enak. Jadi kalau dia marhaban, termimpi-mimpi ya mak, makanya mak mau sama ayah apa itu. Ingat saya yang dibilang ayah mak. Tiba-tiba pas begaduh aku bilang, oh mak kenapa mau sama babak? Kalau begaduhnya aku bilang, kalau tak diguna-gunanya aku tak pernah mau aku. Udah berubah jawabannya. Tiba-tiba waktu elok sikit sudah agak-agak menua, oh mak ulang juga pertanyaan yang sama. Aku sudah mulailah kuliah semester 1 semester 2. Emak ni ku tengok pagi jualan mie, jam 4 sudah bangun bertahun-tahun ini. Ya. Apalah menyebabkan mak mau berkorban begini untuk suami? Aku dibilangnya mak, kalau tidak memikirkan kalian, kurasa tak sanggupnya omak begini. Pahamnya benar. Begitulah proses pernikahan yang dilalui. Dari mulai cinta, mawaddah, naik sikit, iya, dengan ujian dan cobaan, naik sikit, berubah itu. Gravitasi cinta itu berubah. Gara-gara bebanlah lagi akibat anak. Bertahan, mempertahankan itulah proses itu jadi ibadah. Sampai pada ujungnya emak ayahku meninggal dunia. Belum sempat melampaui 35 tahun. Dan meninggal dunia dua-duanya usia pernikahan. Makanya kita salut bahwa ibu bapak ini sudah melampaui masa ujian. Anak sudah besar-besar semua. Udah sukses-sukses semua. Wah, luar biasa. Masa yang paling enak itu Pak, kalau dikasih Allah macam beliau ini. Tinggal telepon saja lagi. Halo, ya, emak ini mau berangkat umrah nih. Kalau ada duit kalian bolehlah sumbang-sumbang sikit-sikit. Ah, lancar ini. Siap mak. Kalau perkara itu amannya itu. Macam ini pula. Bayangkan bapak ini, anaklah punya apa ini? Inisiatifnya. Kalau orang ini mana mungkin lagi? Tinggal lagi pulang nanti suruh pula anak bapak, anak ibu. Ah, omak ingin juga omak dibikin bah acara usia pernikahan.
Yang keberapa Mak? Yang ke-50 tahun. Ya macam Pak Haji, Bu Hajah. Buat, ini kegembiraan luar biasa. Kita ini pun besar pahala kita. Kenapa? Gembira engkau atas kegembiraan orang muslim, itu ibadah. Datang kita rame-rame ikut mendoakan. Doanya pun sudah beda ini. Kalau dulu pengantin baru semoga samawa ya. Wah, semoga bahagia sampai ke anak cucu. Ini ku tengok dari tadi yang berdoa begitu orang yang menyalami Bu nih. Sehat-sehat Bu ya, jangan sakit encoknya sama asam urat, jangan kambuh kata kawan. Baru apa sudah doa. Begitulah. Tetapi ini luar biasa. Rasul itu sering mengenang-enang yang seperti ini. Ya. Kita ini belajarlah mengikuti cara Rasul. Di antaranya seperti ini. Undang orang makan, tasyakuran. Undang orang makan, tasyakuran. Menambah berkah. Salah satu penyebab umur itu dipanjangkan Allah. Ya, rajin-rajin membuat silaturahim begini. Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau mau umur dipanjangkan, rezeki Allah tambah, bagus-bagus menghubungkan silaturahim. Bayangkan berapa kepala kita yang mendoakan, ya Allah panjangkan umur, ya Allah sehatkan abad waktu, ya Allah moga-moga waktu menjadi orang-orang yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ya Allah jadikan mereka sebagai pelajaran bagi kita. Semua mendoakan kebaikan. Oh, subhanallah. Saya pernah menengok ibu nih, bermimpi saya ketika menerima undangan itu. Sampai tidak umur saya seperti ini, 70 tahun. Langsung berdoa aku, ya Allah panjangkanlah umurku. Semoga aku bisa juga macam ibu ini nanti suatu saat. Kita ini belum tentunya nih Pak. Entah siapa yang luar nanti kita ini. Kalau menengok ibu-ibu nih udah secara hukum sudah borat lah. Ibu berapa tahun umur Bu gini? 65. Oh, lebih tua pula ibu ini lagi. Kakak, oh banyak itulah. Bersyukur kita sehat badan ibu ini pula. Masing-masing berdoa supaya dipanjangkan Allah umur kita, supaya sama-sama kita mendapati kenikmatan seperti ini. Panjang umur, bagus amal. Ibu ini pula apa tak panjang umur, silaturahimnya bagus, pengajiannya banyak. Aku pun bingung. Hari ini muka dia juga. Masuk aku hari Sabtu, muka dia juga. Masuk hari Kamis, muka dia juga. Dan tak muak-muak aja ibu ini kurasa. Memang tak aku tanya, kenapa ibu rajin kali wirid? Karena takut aku salah jawaban. Ada juga omak-omak yang salah menjawab. Ibu Senin ibu, Selasa ibu, Kamis ibu, ibu saja wirid. Muak aku menengok muka lakiku di rumah. Kok ini tidak? Karena tidak menambah ilmu agama. Sampai tua tak bosan-bosan ya. Padahal kadang-kadang maklum juga kita sambil-sambil mendengarkan pengajian itu tak pala masuk semuanya ibu. Kadang-kadang aku ceramah dia pun sudah tunduk. Kupikir tapakur, rupanya tidur. Tapi kena tua dia itu. Tak bosannya dia belajar agama. Rupanya panjang umur dikasih Allah. Yang mati ada seorang ibu begitu. Alhamdulillah sudah 80 lebih umurnya. Sekarang sudah meninggal dia. Tapi sudah puaslah hidup di dunia. Setua-tua dia tetap aktif wirid, tetap dia aktif itu memandikan mayat, mengaji. Kalau ada orang meninggal dunia tak pernah putus. Kenapa? Itulah mungkin menyebabkan umurnya panjang. Hujan hari ya. Nah, ini keberkahan ini Bu. Ya berkah ini. Salah satu doa dimakbulkan Tuhan, inilah apabila pas hujan hari. Kalau mau berdoa, ini waktunya inilah. InsyaAllah nanti kita doakan sama-sama kita. Semoga ibu ini, bapak ini, ia dipanjangkan Allah umurnya, amin.
dilanggengkan Allah pernikahannya, ya dikabulkan Allah hajat dan niat kita, sehat-sehat badannya, dan kita semua bisa mengikut macam ibunya. Yang terakhir, ya udah aman ini Pak, tidak apa-apa. Berhubung hujan hari, ya. Jadi apalah yang sebenarnya mempererat kalau sudah usia tua ini? Mempererat hubungan kita dengan usia tua ini, emosi sudah labil, tak pala marah-marah kan. Angan-angan pun sudah mulai berkurang, ambisi pun sudah mulai berkurang. Jadi tak pala kita takutkan lagi ada proses yang memisahkan awak sebelum meninggal dunia di saat tua. Cuma satu kuncinya, faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah mau menunjukkan kebaikan hidayah kepada orang, menikah dalam keadaan baik, kemudian dalam proses pernikahan ini baik, kuncinya satu aja, Allah akan lapangkan hatinya dengan Islam. Maka semakin tua Pak Haji, semakin berumur Bu Hajah, pasang satu hal, jangan pernah tinggalkan agama Allah ini dalam setiap aspek. Carilah sesuatu yang meremajakan, yang membuat kita terus merasa muda dalam urusan berumah tangga ini. Dapatnya di agama, dapatnya di agama. Betapa Aisyah tidak pernah merasa Rasul itu tua, padahal dia cukup belia gara-gara agama. Apalagi kita yang sama-sama tuanya. Insya Allah aman kalau dibendung dengan agama. Apa upaya? Ya mengaji, beramal, berzikir. Ya kalau ada pengajian, bawa ibu ini kemana-mana. Bagi-bagi anak pula bukan pula mengajari, ini sebagai bahan perenungan. Orang tua begini biasanya agak-agak cepat juga tersipu. Jadi jangan pula diambil hati kalau merajuk dia. Merajuk orang tua itu berkah sama kita. Apa kata Rasul? Bodohlah kamu, kata Rasul, ketika kamu masih mendapatkan orang tuamu hidup, di mana kamu tidak bisa mendapatkan surga dengan adanya orang tuamu. Allah sana. Memang tempatnya kali. Halo mak, sehat mama? Itu yang penting, bukan pada duit. Sehat mama? Sehat. Oh bayar. Udahnya mak makan obat tuh? Sudah. Oma udah makan? Sudah. Senang hati mak awak. Apalagi tambah sikit, itu ada kukirimkan sama Omak bayar di ATM. Apa ATM tuh? Oh bayar. Gesek duit mak. Oh, besarnya hati mak awak itu. Walaupun awak kirim tak banyak, kirim 200-nya, besar kali hati mak. Apalagi 2 juta. Ini anak zaman sekarang tidak, asal menanya kabar omaknya, ujung-ujungnya gawat. Sehat ya mak? Sehat. Asam urat tuh udah mulai hilang. Oh baik. Mana pun kau nih cok, apa hal? Ini nama kok bisa utang dulu uang mak. Inilah uang mak terakhir cok. Tak ada lagi pensiun mak. Jual lo mak golang tu bayar. Nanti ku bayar. Tenang lo mak. Ini membuat mak bertambah parah asam urat ini. Jadi seorang anak itu tak perlu kali memang harus besar-besar, tapi perhatian yang penting. Macam mana mak kita dulu memperhatikan kita siang, malam, pagi, sore, balas sekarang. Saya, kakak-kakak saya, adik saya, apa yang kami sesali? Mungkin pengorbanan kami untuk mak ayah kami tak cukup, sudah meninggal dunia. Ini pula, selagi masih Allah kasih kesempatan, apa yang ada berikan untuk kebahagiaan. Ama anda umrah mah, tapi baru pulang umrah, berangkat umrah lagi. Mana duitnya? Tenang loh mak. Selagi ada isi kantong kuning emak berangkat umrah, apa tak didoakan mak awal? Ya Allah murahkan rezeki anakku.
ayah mau umroh. Jadi kalau ayo berangkat kita sama-sama, aku kawan. Banyak dikocok. Ini nama hasil penjualan tanah Homa kemarin yang bukan penjual tanah Homa. Berbakti. Kadang-kadang sepatah kata itu Pak jauh lebih berarti kalau diisi dengan nilai perhatian daripada sebongkah harta kalau diisi dengan cercaan. Satu perhatian itu jauh lebih berarti kadang-kadang. Satu perhatian. Saya punya atok. Atokku itu selalu lebih sayang sama kakakku ketimbang aku. Kok bisa begini ya? Sudah tua nih barulah saya pikirkan, saya renungkan, dapat saya jawaban. Kakakku ini ramah orangnya, rajin mengusuk badan atok. Saya kurang ramah orangnya, jarang mengusuk, suka disuruh baru mau. Kalau kakakku tidak, rajin mengusuk, akhirnya dia sering cair duit dari atok. Begitu juga awak beranak-anak nih. Walaupun awak harapkan kadang-kadang rajin awak memperhatikan, biasanya banyak cairnya. Makanya anak perempuan kenapa macam-macam sering kali diperhatikan bikin mak ayah. Karena dia saja di rumah. Sakitnya mak, mana mak sakit biar kukusuk. Anak laki-laki tidak. Halo. Sakit mak. Ya berobat. Ya berobat, berjarum ya nanti. Bulan-bulan muka pulang aku, insya Allah sehat mak ya, itu saja. Halo, lama-lama dalam hati aman, bodoh nih kawan di halu-halu saja. Kalau anak perempuan tak ada duitnya tapi rajin memperhatikan. Itu namanya perhatian. Lebih besar kadang-kadang harganya ketimbang sebongkah emas. Itu dia, luar biasa ya. Maka jadi bahan perundungan buat kita ya, bagi anak-anak yang direzekikan oleh Allah seperti ini. Kalau bisa, ya memang agak payah. Jangan pernah emak itu lepas dari perhatian kita. Oma, sebulan rumahku. Ayah, sebulan rumahku. Ya. Bulan muka, oma ke rumah, jangan rumah abang aja. Bulan muka ke rumah, jangan rumah adikku aja. Begitu berebut awak menjaga mak awak. Ini yang jarang di Indonesia. Pernah kejadian sekali bu di Arab, berperkara abang sama adik, bukan gara-gara harta, gara-gara omak. Emak ini biasa tinggal sama abangnya, tiba-tiba adiknya sukses di kota. Kata adiknya, obang sekarang jatah merawat omak pindahlah ke aku, karena abang sudah lama merawat omak. Oh nggak bisa. Kau pikir mentang-mentang kaya kau? Aku sudah lama merawat omak. Oh tak bisa bang, aku merawatnya. Akhirnya masuk ke pengadilan. Ribut adik berabang. Yang dituntut hak menjaga si omak. Bingung hakim. Terakhir hakim bertanya sama omaknya, "Ombo, ibu beruntung punya anak yang bukan berebut dan ribut gara-gara harta, tapi mereka ribut gara-gara siapa yang mau menjaga ibu. Kira-kira di antara dua ini siapa yang ibu pilih?" Apa kata makna? "Tak terpilihku ini wahai Pak Hakim. Yang satu tempat sandaranku, yang satu sebagai tongkat aku berjalan. Nah dia bisa kupilih. Pak Hakim lah." Maka ditanyalah sama abang, "Kau apa alasan kau menjaga makmu ini?" "Pak Hakim, sebelum kaya adikku yang sombong itu aku yang menjaga. Sebelum dia punya istri aku menjaga makmu dengan sedaya mampuku." Lalu apa kata adiknya? "Pak Hakim, aku bukan sombong. Aku sekarang sudah lebih sukses, sudah lebih banyak harta. Kemudian mama ini sudah mulai sakit-sakit. Abangku tinggal di kampung Pak Hakim. Kalau dia sakit emakku ini tiba-tiba jauh rumah sakit lagi. Tapi kalau dia tinggal sama aku di kota, kalau emakku ini sakit langsung ada tempat pengobatan. Kemudian finansial harta lebih banyak aku. Makanya aku kurasa lebih berhak untuk menjaga omakku." Maka diputuskan hakim, dalam kasus ini yang berhak untuk menjaga omaknya adalah adik daripada omak anak siapa tadi, adik daripada si abang tadi. Menangis abangnya.
Maka orang bertanya, kenapa kau menangis? Kalah aku berperkara. Perkara apa? Perkara merobot menjaga omak. Oh. Anak kita kurasa tak ada berperkara kepada itu. Mana ada itu? Paling-palingnya untunglah ada anak aku di kampung banyak yang menjaga. Kalau abangnya tak, malah ada. Tiba-tiba sudah meninggal baru pulang. Pulang pun bukan apa-apa yang dipintanya. Cepatkan sikit kita bagi warisan. Karena itu hukumnya sunat Baltimore. Itu saja tahunya. Menjaga tak ada. Makanya disinilah kita harus iri. Apa yang diirikan dalam hal yang baik. Banyak Allah kasih kesempatan kepada anak-anak daripada ibu bapaknya untuk merawat mereka. Selamat dengan amal itu. Sukseslah terus berbakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya senjata anak, senjata menantu adalah kebahagiaan dan ridha orang tua. Sebaliknya, sesungguhnya bencana musibah dan kesialan anak juga terdapat pada murka dan marahnya orang tua. Selamat ibu, kami doakan semoga senantiasa hidup dalam keberkahan, hidup dalam amal ibadah, disehatkan Allah badan selalu, insya Allah bisa bersilaturahim. Kami di sini mendoakan panjang umur, murah rezeki, terus dalam keadaan baik dan berkah dan bisa menebarkan kebaikan kepada sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak. Mau foto. Tulang menek. Itulah, situlah. Wajah. Bu Ustazah sini. Supaya ada kenangan 50 tahun peringatan bahwa kita. Sama-sama Pak. Oh. Satu, dua. Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, orang tua kami yang saya hormati, demikianlah telah sama-sama kita ikuti tausiah santapan rohani sekaligus kita melaksanakan santapan jasmani. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat melaksanakan santapan jasmani atau makan siang masih tersedia juga Kopi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan demikian berakhirlah acara tausiah kita pada sore hari yang berbahagia ini, dan kita lanjutkan dengan rangka Nasihat. Iya ya. peringatan ulang tahun yang ke-50 Mas pernikahan orang tua kami. Kita akan mengikuti lagu-lagu religi hiburan kita bersama. Juga ini adalah merupakan sebagai lanjutan daripada santapan jasmani dan rohani yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempererat silaturahmi di antara kita bersama. Pada Nggak pakai kacamata kan ada agak sedikit. kami Udah lagi jelas buka. Lambaikan tangan. Abah bilang. وسلم على سيدنا ومولانا
một tầng gió lên